Pernahkah kamu membayangkan jika selama 7 hari penuh, listrik dan internet benar-benar menghilang dari hidup kita? Tidak ada sinyal di ponsel, tidak ada cahaya dari lampu-lampu kota, tidak ada koneksi yang menghubungkan kita dengan dunia luar. Ini bukan film fiksi ilmiah, tapi sebuah simulasi yang bisa menjadi kenyataan. Hari pertama dimulai dengan kepanikan, saklar ditekan, tapi tidak ada yang menyala. Air berhenti mengalir dari keran. Satu-satunya sumber informasi hanyalah radio kecil bertenaga baterai yang menyiarkan berita simpang siur. Komunikasi terputus total. Di tengah kebingungan, masyarakat mulai beradaptasi sebisanya, mengisi ember dengan sisa air dan menyalakan lilin untuk menerangi malam yang tiba-tiba terasa sangat gelap. Memasuki hari kedua, masalah baru muncul. Kulkas mati, membuat stok makanan membusuk dengan cepat. Ibu-ibu harus memasak semua bahan makanan yang mudah rusak sebelum terbuang sia-sia. Di pasar, transaksi digital lumpuh total. Tidak ada lagi transfer atau QRIS. Uang tunai, yang mungkin sudah lama kita lupakan, kembali menjadi raja, satu-satunya alat pembayaran yang diterima. Ekonomi mendadak kembali ke zaman dulu. Pada hari ketiga, roda kehidupan modern benar-benar berhenti berputar. Sekolah terpaksa diliburkan. Kantor-kantor kosong karena sebagian besar pekerjaan bergantung pada listrik dan internet. Komunikasi tatap muka menjadi satu-satunya pilihan. Rapat warga mendadak diadakan di pos ronda atau balai desa, membahas bagaimana cara bertahan hidup bersama. Disinilah interaksi sosial yang sesungguhnya mulai kembali hidup. Malam di hari keempat terasa paling mencekam. Tanpa penerangan jalan, kegelapan total menyelimuti lingkungan. Rasa was-was dan isu keamanan menjadi perhatian utama. Namun, dari kegelapan itu, muncul cahaya kebersamaan. Warga secara sukarela membentuk tim ronda malam, berkeliling hanya dengan senter dan lilin LED, saling menjaga rumah satu sama lain. Solidaritas menjadi sistem keamanan terbaik. Saat hari kelima tiba, dampak psikologis mulai terasa berat. Kebosanan melanda anak-anak yang terbiasa dengan gawai. Orang dewasa cemas memikirkan ketidakpastian. Namun, di tengah tekanan itu, secercah kebahagiaan muncul. Anak-anak kembali memainkan permainan tradisional di halaman rumah. Para tetangga yang jarang bertegur sapa kini duduk bersama, berbagi cerita dan tawa. Kebersamaan menjadi obat paling ampuh untuk meredakan stres. Di hari ke-6, kita melihat betapa luar biasanya kemampuan manusia untuk beradaptasi. Kepanikan telah berganti dengan ketenangan dan kerjasama. Dapur umum didirikan, di mana warga memasak bersama menggunakan kayu bakar. Tugas dibagi secara adil, ada yang mencari air, ada yang menjaga keamanan, ada yang mengurus anak-anak. Solidaritas dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa kita, kini menjadi kekuatan utama untuk bertahan. Akhirnya, di hari ke-7, saat matahari terbit, kita tidak hanya melihat akhir dari krisis, tapi juga sebuah pelajaran berharga. Krisis ini menyadarkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan. Energi alternatif seperti panel surya kecil dan generator menjadi penyelamat. Memiliki stok makanan darurat dan persediaan air bersih bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Dan yang terpenting, semangat gotong royong adalah fondasi kita yang paling kuat. Krisis ini mungkin hanya simulasi, tapi pertanyaannya tetap nyata. Jika suatu saat ini benar-benar terjadi, apakah kita sudah siap? Siap secara materi, siap secara mental, dan yang terpenting, siap untuk menghadapi semuanya bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa